Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Lailia Nur Fadila. Saya perwakilan dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan saya Oktavia Dila mengenai galaksi dan alam semesta. Untuk materi yang pertama adalah pengertian galaksi dan alam semesta. Pengertian galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu kosmik, medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap. Kata galaksi menurut etimologi berasal dari istilah bahasa Yunani yang menyebut galaksi kita, galaxias, atau kiklos galaksitos. Masing-masing berarti sesuatu yang menyerupai susu dan lingkaran susu, sesuai dengan penampakannya di angkasa berupa pita putih samar. Untuk selanjutnya adalah pengertian alam semesta. Alam semesta atau sering disebut juga jagat raya, sekarang ini awalnya berasal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut atau kumpulan kosmos-kosmos. Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Dalam pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, sel, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, dan matahari. Untuk selanjutnya adalah macam-macam galaksi. Yang pertama, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi di mana bumi berada. Galaksi ini memiliki bentuk spiral dengan diameter kira-kira 100.000 tahun cahaya. Galaksi ini juga disebut Milky Way dan The Milky Way. Galaksi yang kedua adalah galaksi Andromeda. Galaksi ini menurut Hubble memiliki keganjilan, di mana pusat galaksi ini tidak terurai menjadi bintang-bintang terpisah, dan gugus bulatnya 4 kali lebih redup daripada gugus bulat Bima Sakti. Dengan mata telanjang, galaksi ini tampak seperti lilin dengan panjang 30 dan lebar 15. Dengan teleskop kecil sudah dapat dilihat intinya di tengah-tengah kabut, dan bila menggunakan teleskop 100 inci yang telah dilakukan di Observatori Wilson, ternyata galaksi Andromeda ini berbentuk spiral biasa. Galaksi yang ketiga adalah galaksi awan Magellan. Gugus bintang disebut kabut Magellan karena ditemukan oleh Magellan pada tahun 1519, berupa galaksi-galaksi yang terletak di konstelasi Dorado dan Tukan. Kabut yang terang dan besar disebut Magellan besar, dan yang kecil disebut Magellan kecil. Selanjutnya adalah galaksi dolar perak. Galaksi dolar perak berbentuk galaksi spiral pipih kira-kira sejauh 13 juta tahun cahaya. Karena demikian dekat, kecepatan lajunya mengalahkan kecepatan pemuaian kosmos. Ini merupakan salah satu dari beberapa galaksi yang mendekati galaksi Bima Sakti. Yang kelima, galaksi roda biru. Galaksi yang bergasing di daerah Triangulum kira-kira sejauh 2 juta tahun cahaya. Sebagai galaksi spiral yang kecil dan paling dekat, sehingga para astronom dengan jelas dapat melihat bintangnya yang termasuk nova maharaksasa atau cepet. Yang keenam adalah galaksi pusaran air, sebagai galaksi spiral yang terlentang dan didampingi oleh pengiring, yakni sebuah galaksi tidak teratur, lengannya diterangi oleh bintang maha besar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Dila. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu teori Big Bang. Big Bang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai dentuman dahsyat atau juga lebih dikenal sebagai ledakan dahsyat. Teori ini juga dikenal dengan nama
teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat yang memiliki kaitan dengan ledakan yang membuat fenomena terjadinya alam semesta. Akan tetapi, terdapat kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang-orang dalam mendefinisikan tentang dentuman dahsyat. Dentuman dahsyat yang dimaksud bukanlah suatu ledakan penghamburan materi di ruang kosong, melainkan suatu proses pengembangan alam semesta itu sendiri. Yang kedua yaitu teori ratio continue atau teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Hoyle, Bendy, dan Gould. Mereka berpendapat bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Dengan kata lain, alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Pada setiap saat, ada partikel-partikel yang kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad-jasad alam semesta. Karena partikel yang dilahirkan lebih besar daripada yang lenyap, maka jumlah materi makin bertambah dan mengakibatkan pemuaian alam semesta. Yang ketiga yaitu teori ekspansi dan kontraksi. Teori ekspansi dan kontraksi berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi, terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga dengan oscillation yang mengembang dan memampat. Ayat Al-Quran tentang galaksi dan alam semesta. Dalam banyak ayat, Allah sendiri bersumpah atas nama berbagai ciptaannya, seperti matahari, bulan, dan berbagai jenis buah-buahan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang galaksi dan alam semesta adalah surat Al-Fussilat ayat 9-12. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.